Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu hari, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Allah itu Esa dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan kurban lainnya." Yesus melihat bagaimana orang itu menjawab dengan bijaksana, lalu Ia berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Pada kesempatan yang luar biasa, ada seorang anak berbicara dalam sebuah kelas yang diminta oleh gurunya. Dia ditanya sama gurunya, anak-anak di kelas itu, lalu dia bilang, "Coba berikan contoh, kalau Tuhan itu baik seperti apa?" Katanya guru itu, "Apa yang kamu alami dalam pengalaman kamu?" Lalu banyak anak-anak yang bilang, "Tuhan itu baik karena orang tua saya mengajarkan saya bahwa Tuhan itu menciptakan manusia, Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan mengampuni dosa." Lalu kemudian ada satu anak berdiri dan bercerita, "Saya, Bu, punya pengalaman cerita, yaitu Tuhan itu baik. Kenapa? Karena kemarin saya ke kantin beli mie ayam, lalu duit saya kurang 5.000, tapi tukang mie ayamnya bilang, 'Nggak apa-apa, Dek, nggak apa-apa 5.000, saya tetap dikasih mie ayam lengkap dengan sausnya juga dan sambelnya, Bu Guru,' katanya. Terus kenapa? Kok itu bisa Tuhan itu baik? Kalau yang tukang mie ayam aja baik, apalagi Tuhan yang menciptakan tukang mie ayam itu jauh lebih baik." Wah, luar biasa. Jadi cerita anak kecil itu dalam pengalaman konkretnya mengatakan Tuhan itu baik, bukan dari siapa-siapa, bukan dari orang tuanya, bukan juga dari temannya, bukan dari pastor, bukan juga dari siapa-siapa, tetapi dari pengalamannya, dari peristiwa yang dialaminya. Dengan sederhana, kurang uang beli mie ayam, diberikan diskon sama tukang mie ayamnya. Bukan berarti nanti kalau saudara-saudari ke mall ada diskon 50%, itu berarti bosnya baik, begitu ya. Tetapi pengalaman anak itu adalah pengalaman yang mendasar buat kita untuk mengatakan Tuhan itu baik, bukan didengar dari apapun, tapi dialami dalam pengalaman kita.
Kalau hari ini kita diajak untuk melihat bagaimana kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, mengasihi sesama dengan sekuat tenaga, itu berarti kita harus juga menemukan dahulu yang pertama-tama pengalaman kita dikasihi oleh Tuhan, pengalaman orang dicintai oleh Tuhan, dan pengalaman orang mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan. Lain cerita orang sulit untuk bisa mengasihi kalau punya luka batin dengan berbagai macam peristiwa dalam hidupnya yang mengatakan dia tidak pernah dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengalaman-pengalaman kecil ternyata membantu kita untuk menemukan kasih kita yang dicintai oleh Tuhan dengan segenap hati. Yang tentu saja kita bisa alami bukan dari khotbah, bukan dari siapa-siapa, dari pemahaman, dari cerita, tapi dari pengalaman pribadi kita. Dan masing-masing pengalaman orang punya yang unik-unik dalam pengalaman dikasih oleh Tuhan itu. Maka dasar itulah yang menjadi penting untuk memahami apa yang disampaikan oleh Yesus. Pada zaman kita mendengar cerita ini atau mendengarkan kisah yang disampaikan oleh Injil Markus ini mungkin biasa-biasa saja. Tetapi bagi orang Yahudi pada waktu itu ini tidak biasa. Ini lain. Yesus buat suatu ajaran yang baru, yang tentu saja tidak dipikirkan sebelumnya. Karena mereka bertanya, hukum mana yang paling utama? Karena tahu ahli Taurat dan orang Farisi itu banyak ingin menjebak Yesus. Dan Yesus mengatakan, yaitu adalah perintah itu ada banyak di dalam kitab Taurat. Dan kedudukannya ada yang paling utama, ada yang paling kecil, dan semuanya. Tetapi Yesus menjawabnya dengan dua hal. Satu hal yang pertama itu yang pada saat kita mendengarkan bacaan pertama disampaikan dalam Shema orang-orang Israel, hukum yang selalu dibaca oleh orang-orang Israel, yaitu dikatakan, dengarlah hai orang Israel, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap dirimu. Itu dalam kitab Ulangan adalah hukum yang selalu dibaca dan dalam doa harian mereka baca. Tetapi yang tidak pernah ada yaitu adalah dan kasihlah sesama manusia, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Yang ini tidak ada dan ini tidak biasa. Dan itulah yang disatukan, dua hal itu yang disatukan oleh Yesus. Kenapa? Karena utamanya mereka hanya berbicara mengenai hukum Shema ini adalah mengasihi Allah, yang tentu telah mengasihi bangsa Israel, dan dibalas dengan mengasihi dengan kesetiaan penuh. Dan cara mengasihi adalah dengan kurban-kurban persembahan. Dan itu yang dilakukan terus. Tetapi ahli Taurat dan orang Farisi memahami ini, gagal memahami peristiwa untuk mengasihi Allah lewat yang dekat di sekitarnya, yaitu dengan sesama itu. Dan Yesus menyatukan dua perintah ini, perintah 10 perintah Allah dalam dua loh batu. Dua loh batu itu, yang loh batu pertama berisi tentang perintah mengasihi Allah 1-5, itu biasanya seperti itu ditulis loh batu yang pertama. Loh batu yang lain perintah terhadap sesama, jangan membunuh, jangan berzina dan sebagainya. Dan itu disatukan dalam apa yang pada hari ini disampaikan oleh Yesus. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Maka perintah ini mengubah cara pandang dan cara pikir bangsa Israel, terutama ahli Taurat ini, yang tentu saja mengasihi Allah karena pengalaman dikasih tadi bukan hanya dengan persembahan, bukan hanya dengan kurban-kurban dalam ibadat-ibadat yang dia lakukan, tetapi dalam tindakan yang nyata, dalam kasihnya kepada sesama yang tentu saja nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu hal ini sangat biasa buat kita. Mengasihi Allah tentu juga harus mengasihi sesama. Tetapi tentu hal ini menjadi suatu perintah yang utama dan yang paling unggul dibandingkan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Yang tentu mengutamakan yang penting adalah persembahan. Apa yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan, itulah yang paling unggul. Maka mereka berduyun-duyun datang ketika Paskah untuk membeli persembahan dan mempersembahkan kepada Tuhan sebagai kurban. Ibadah menjadi yang utama.
Maka bagi kita tentu hal ini menjadi yang utama juga, bersyukur, menyembah dalam doa dan ibadah. Tetapi yang menjadi satu kesatuan adalah bagaimana akhirnya persembahan itu dari altar turun menuju kepada rumah kita, menuju kepada lingkungan kita, menuju pada masyarakat kita, menuju pada sesama kita yang nyata dibuat. Maka kalau kita lihat ada banyak gerakan-gerakan dalam Keuskupan Agung Jakarta untuk menyatakan turunnya gerakan cinta kasih dari altar menuju ke pasar, dari altar menuju pada lingkungan keluarga. Itu menunjukkan bagaimana kasih itu yang seharusnya turun, yang nyata bisa dirasakan, yang digumuli sehari-hari dalam kehidupan orang. Maka ketika seorang anak kecil tadi mendapatkan diskon makan mie ayam yang duitnya kurang, itulah buah dari yang namanya cinta kasih Allah yang nyata dirasakan. Maka cinta kasih Allah yang dirasakan itu juga harus dirasakan kepada sesama, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada siapapun kita, yang adalah perpanjangan kasih Tuhan, yang tadi perintahnya adalah mengasihi sesama itu dengan segenap hati dan segenap kekuatan kita. Langkah-langkah kecil itu menyadarkan orang bahwa Tuhan bekerja, kasihnya bekerja, tangannya bekerja, walaupun dengan hal-hal yang sangat sederhana dan kecil. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan, semoga persembahan kita yang kita lakukan dalam ibadah dan doa juga bisa berbuah dalam kehidupan yang nyata, sehingga orang lain di antara kita, tetangga, keluarga, bahkan juga anak kita menyatakan ternyata ada kasih Tuhan yang bisa dirasakan dari tangan ibu saya, dari tangan bapak saya, dari tangan kakak saya, adik saya, teman saya, dan sebagainya. Dan semoga rahmat Tuhan memberkati kita dalam tindakan nyata itu. Tuhan memberkati. Amin.